Record. Oke, sudah terlihat teman-teman. Ya. Apa? Oke, baik. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi ya, wabarakatuh. Semalam, Pak. ya malam. Baik. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Ini soalnya berkaitan dengan pengisian KRS ya teman-teman ya. Jadi setidaknya nanti teman-teman bisa tahu gambarannya dulu lah ya, gambaran ketika nanti pengisian KRS-nya. Terus banyak apa namanya simpang siur ya teman-teman. Jadi untuk tahun ini ganjil 2005-2026 itu banyak perubahan ya teman-teman. Jadi banyak perubahan dan eh, mata kuliah pun mengikuti gitu ya teman-teman. Jadi ada yang sebelumnya eh, ada terus di semester ini tidak ada gitu ya teman-teman. Nanti mungkin nanti saya jelaskan eh, mata kuliah dan di apa semester ini dan apa namanya apa namanya syarat-syarat atau yang baru lah gitu ya teman-teman. Jadi saya mendasarkan dari presentasi dari Prodi ya teman-teman. Jadi eh ini baru ya teman-teman. Jadi ada peraturan rektor baru, teman-teman nanti bisa cek juga di Google. Sorry di Google di WhatsApp ya, sudah saya share. Nah ini ya dan lain-lain lah, ini panjang lah ininya apa namanya surat tugas surat ininya. Terus kode etik ad hoc. Jadi intinya sih untuk ini ya teman-teman eh, berdasarkan yang di share ini apa namanya bukan istilahnya setidaknya peraturan yang ada di Mercubuana kita ini ya teman-teman eh, kita dukung gitu dan kita terapkan juga karena eh, setidaknya kita tidak melanggar dari beberapa pasal berikutnya kayak lebih ke arah etika ya, etika dalam eh, belajar mengajar di kampus Universitas Mercubuana gitu ya teman-teman. Oke, terus ini juga mengenai kode etik dari perilaku dosen dan tenaga pendidik dan mahasiswa gitu ya teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa baca di sini. Terus ya banyak lah ya ini sampai berapa lama nih. Terus satu lagi. Nah ini dia. Kayaknya di minimis aja sih. Nah, ini distribusi mata kuliah yang eh, ada ya teman-teman. Ada linknya juga. Teman-teman bisa lihat. Dari Zoom masih bisa. Nah, ini mata kuliah. Jadi sebenarnya eh, yang sekarang teman-teman pelajari itu tidak ada penjurusan lagi ya teman-teman. Jadi semua di IT ya eh, teman-teman mengikuti yang baru gitu ya teman-teman. Tadi saya sudah ngobrol juga dengan Pak Kaprodi ya. Jadi Kaprodi TI ataupun Kaprodi SI yang sekarang Pak Wawan ya yang baru SI TI masih Pak Hadi ya di sini kita tidak ada penjurusan lagi dan teman-teman ya nanti tinggal mengikuti distribusi dari mata kuliah ini gitu. Jadi dari
keamanan cyber gitu ya, pemrograman web, semua teman-teman pelajari pemrograman jaringan gitu ya di sini. Ada yang baru kayak pemrograman jaringan, terus mobile dulu kan namanya mobile programming ya. Jadi mau pemrograman mobile, terus ada juga nih web enterprise, terus cloud computing ada juga, ada big data baru ya, big data harusnya. Terus yang baru lagi ada Gen AI, generative AI. Jadi mengikuti eh, kemajuan ilmu yang sekarang lagi booming ya teman-teman, yaitu AI. Terus ada lagi yang baru adalah Capstone Project ya mungkin nanti saya jelaskan ya teman-teman. Ini sebenarnya pengganti tanda kutip adalah MPTI ya teman-teman, gitu. Jadi yang udah mengambil MPTI ya tidak perlu mengambil mata kuliah ini lagi ya, Capstone ini yang baru. Jadi Capstone itu eh, mahasiswa yang di bawah semester 7 ya teman-teman, gitu. Kalau yang sebelumnya belum mengambil MPTI dan masih semester 7 harusnya ngambil MPTI juga. Nanti saya jelaskan ya. Agak sedikit ini juga sih rancu ya bahasanya. Nah ini ya, ekuivalensi. Teman-teman nanti bisa double check. CCNA sekarang udah nggak ada, diganti jadi fundamental jaringan. Terus yang baru-baru apalagi ya? Rekayasa konsultan masih. Nah, pengantar data science dan proyek data science diganti jadi science data di sini ya teman-teman. Komputasi awan jadi cloud computing lagi. Nah, algoritma dan pemrograman lanjut jadi konsep dasar pemrograman karena nih bakal ini juga ya ke AI juga sebenarnya ujung-ujungnya nanti gitu teman-teman. Sisanya sih masih sama kayak Pancasila mungkin ya yang mungkin berbasis eh, yang memang base ya kayak matematika diskrit tidak berubah, Pancasila mungkin aljabar linear juga sistem operasi juga sama. Kewirasan juga jadi kewirasan ya satu aja gitu di lebih di istilahnya eh, minimalis ya teman-teman ya. Nah ini juga sama ada pengolahan citra, pemodelan 3D masih ada tapi namanya ganti. Analitik data, deep learning masih. Nah ini kerja praktek terus metode MPTI jadi metodologi penelitian gitu teman-teman ya. Kemudian pengisian KRS di tanggal 25 Agustus ini ini yang bisnis ya sorry. Ilmu komputer ini ya sampai tanggal 4 mungkin nanti ya minggu depan ya terakhir ya tanggal 4 yang masih yang reguler satu, terus yang reguler 2 harusnya masih agak panjang ya 6 September, terus batal KRS nih ini teman-teman nanti bisa cek juga di sini pengajuan cuti juga sama kalau yang memang cuti ya. Terus perkuliahan dimulai 15 September, reguler satu ataupun reguler 2. Jadi nanti di 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi hari Senin berarti ya nanti mengikuti jadwal ininya ya. Nah ini ntar ada yang baru lagi ya teman-teman. Oh ini modul pembelajaran bisa diakses ya. My Class mercubuana.ac.id. Jadi modul-modul terintegrasi satu aplikasi ya teman-teman nih di sini. Terus ada unit pelajaran layanan terpadu di sini pengajuan surat, daftar sidang proposal dan TA, pendaftaran wisuda. Ini sih lebih ke arah eh yang di TU ya harusnya. Ih, surat magang, surat penelitian, surat aktif, SKL harusnya ke TU ya.
nanti. Terus waktu kuliah reguler satu harusnya seperti biasa ya, tapi ini dibatasi sampai jam 6 ya. Kalau Senin Kamis, kalau Jumat dibatasi 17.40. Tergantung teman-teman nanti mengambil jadwalnya ya, jadwal perkuliahannya. Harusnya tidak ada jam 7 pagi lagi ya, harusnya ini. Terus kalau reguler 2, nah ini yang terbaru di reguler 2. Kalau yang Senin sampai Kamis, harusnya itu masih online ya teman-teman, masih online. Kalau yang hari Sabtu nih, nah yang hari Sabtu nih agak berbeda. Yang untuk hari Sabtu sesi 5, 6, ini kayak agak rancu nih apa ya, nanti coba saya tanyakan. Tapi secara gambaran itu teman-teman nanti offline ke kampus yang 7 hari, 7 hari lagi, 7 kali pertemuan di awal, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 8 itu offline, 8 tuh UTS ya, offline. Terus nanti 9 sampai 15 itu eh, online. Online itu tanda kutip tatap muka virtual sama nanti ada penjelasannya. Tatap muka virtual sama eh, teman-teman seperti mengajarkan kuis dan forum ya kayak biasa. Terus UASnya juga online. Terus kalau untuk semester pendek juga sama, itu masih hybrid nanti. Nah, ini penjelasannya yang Sabtu reguler 2 ya, mau dari S1 ataupun S2. Jadi ada sesi pagi sampai siang, ini yang sorry, sesi pagi ya, sampai jam setengah 3 ya di sini. Terus kalau selanjutnya yang siang itu sampai jam 21.30. Nah, ini yang Senin sampai Jumat itu seperti biasa ya, eh, online semua hari biasa, tapi malam hari ya biasanya. Itu untuk yang tatap muka virtual yang ganjil istilahnya, ya. Yang genap itu online forum dan kuis di sini. Kampus Muria, Menteng ataupun Pejaten. Untuk hari Sabtu, nah ini yang tadi saya jelaskan. Jadi yang kita masuknya di klaster yang atas ini ya. Dan 1 sampai 7 itu offline dan UTS. 9 sampai 15 itu kita hybrid fast learning. Jadi yang eh, gan harusnya nggak sama ya. Yang ganjil itu kita TMV, tatap muka virtual. Yang genap itu em, forum dan kuis ya. Terakhir adalah UAS. Kalau yang Fakultas Teknik dan Vkom ataupun psikologi itu di apa dibalik ya kalau ini jatuhnya dibalik. Oke, terus MK yang tidak bisa klik sendiri mahasiswa semester 1, terus selanjutnya kuota kelas penuh, selanjutnya ada yang pindah jalur. Nah, ini pindah jalur ini nggak bisa, nanti dibantu sama tim TU ya. Terus MK Capstone dan Epson Project, kemudian sama tugas akhir ini nanti ada klik klik apa namanya klik sendiri ya, ada linknya nanti. Terus ada form permintaan klik mata kuliah. Di sini ya, kalau mungkin oh ternyata kelasnya nggak ada nih gitu di jam tersebut gitu ya, teman-teman bisa eh, setidaknya bisa inilah bisa mengisi ini dan teman-teman setidaknya bisa dapat. Tapi ini untung-untungan sih ya teman-teman, untung-untungan maksudnya bisa disetujui atau pun tidak gitu, tergantung nanti dari tim eh, prodi ya, tim prodi yang mengiyakan gitu. Terus ada lagi adalah buka blok KRX. Di sini teman-teman bisa cek. Jadi kalau ternyata KRX-nya ke blok, teman-teman
bisa minta buka buka blok KRS, tapi ada syaratnya teman-teman, kalau nggak salah tanda tangan deh, tanda tangan dari em, ini surat perjanjian studi ya. Nah, ini isinya nanti ada dosen PA, terus orang tua wali biasanya menyatakan untuk meminta buka blok gitu teman. Terus selanjutnya ini MBKM dari kementerian katanya belum ada, tapi nanti ada dari Dikti namanya di Desain Tech Berdampak gitu ya teman-teman. Nah ini setidaknya coba-coba tanya-tanya tim Prodi ada nggak. Terus KP minimal 90. Kalau mau KP nanti diisi KRS di awal semester ya, ya kayak gini lagi seperti ini. Tapi kalau ada masih yang di bawah 90 dan mau KP ini coba tanyakan ke Prodi ya teman-teman, ke Pak Hadi. Nah itu katanya mungkin nanti bisa ada persetujuan dari beliau gitu ya teman-teman. Terus kerja praktek tuh ada kegiatannya ya, biasanya kelas. Ini di kelas ya kerja praktek, jadi ada pengayaan materi, webinar, kunjungan industri. Ya nanti mungkin bisa nanti dijelaskan ya nanti. Nah ini ada pendataan, terus ada link link WA-nya juga, terus ada laporan KP-nya ya teman-teman di sini. Oh ini lagi nggak dibuka. Nah ini untuk joinnya kalau yang teman-teman mau KP ya. Terus capstone, nah ini yang agak sedikit ini ya rancu. Em, ini teman-teman harus yang MPTI ya, yang mata kuliah yang tadi itu sebelumnya apa sih? Yang ini ya. Eh, 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 saya sebenarnya juga masih ini sih ya, apa namanya, meraba-raba nih si capstone, tapi nggak apa-apa nanti kita, kalau saya belum bisa jawab nanti saya tampung dulu ya teman-teman ya. Nah nih teman-teman nanti harusnya MPTI ini yang udah MPTI ya, tapi harusnya enggak sih. Nah ini nanti ada ininya ya, eh, syaratnya. Terus SKS lulus semester berjalan. MPTI itu harusnya ini ya. MPTI ini kayaknya salah ketik deh. Harusnya capstone-nya ya. Capstone itu berapa SKS tadi ya? MPTI sih itu capstone-nya. Nah nih, capstone itu 5 SKS ya. Harusnya. Nah, ini harusnya MPTI, harusnya capstone sini. Bukan MPTI ya teman-teman. Harusnya. Mungkin masih mengikuti itu baru ya. Terus, nah ini ya, dikurang 144 harusnya kurang dari 21. Tapi kalau lebih eh nanti bisa ke saya ataupun bisa minta persetujuan sama Pak Kaprodi ya nanti ya, bisa atau enggaknya. Terus, nah ini tahapannya sama seperti MPTI yang waktu lalu, teman-teman. Jadi minggu kedua pengajuan topik, terus plotting pembimbing nanti dari dari Prodi juga. Minggu ke 10 11 itu pengumpulan laporan, seminarnya di minggu 12 sampai 15 harusnya sebelum UAS ya.
batasnya untuk seminar proposalnya. Terus juga ini bisa beberapa orang mungkin nanti yang ada mungkin ada yang bagian back end, ada yang bagian front end gitu ya, ataupun yang jadi UI UX-nya misalkan. Gitu teman-teman, tergantung mungkin proyeknya besar gitu ya. Terus capstone-nya juga ada bimbingan minimal 5 kali, terus dibuktikan dengan kartu asistensi. Nanti mungkin ada itunya ya, formatnya. Terus TA seharus juga nih ada rumusnya, harus lebih dari sama dengan 144. Terus nilainya juga sama, ada nilai ininya, minimalnya. Nah, ini juga sama syarat untuk ininya, so untuk ke ini juga ya, ke SIA juga nanti. Nanti dari dosen PA yang mengisinya. Terus juga minimal 8 kali sekarang. Dulu 10 ya. Semester lalu 10, sekarang udah 8 harusnya. Ada juga asistensi sama mengisi pada form frustasi di SIA ya. Di SIA-nya juga ada. Nah, ini laporan TA juga harusnya sudah di ACC dari TA di SIA juga sama. Form bimbingan sama di bagian konsultasi mahasiswa. Kalau publikasi ada syarat minimal LOA-nya dan minimal terakreditasi Sinta 4 ya, teman-teman. Kalau yang mau publikasi. Kalau aplikatif, ini ada IA itu maksudnya kayak ini ya teman-teman, perjanjian gitu, perjanjian sama ke perusahaan yang mau untuk dijadikan penelitian teman-teman gitu ya, dan diaplikasikan ke misalkan teman-teman buat website apa gitu misalkan, ataupun buat aplikasi apa gitu untuk membantu ataupun mensupport ke perusahaan tersebut gitu misalkan, atau lembaga tersebut gitu misalkan teman-teman. Terus ada komponen nilai juga, ini sih jalur riset ya, bisa A, B plus dan B yang syarat lulusnya. Publikasi sama juga. Kalau projectnya juga sama, yang tadi ya, yang aplikatif, sorry. Syarat sidang TA sama minimal MKCU, terus kemudian sertifikat. Nah, ini sertifikat teman-teman jangan lupa juga sama BNSP nih, jangan lupa ya. Kalau internasional juga kayak certified, eh ya mungkin udah CCNA ya kayak gitu, ataupun CCNP gitu misalkan. Tergantung teman-teman punya apa, atau cek gitu ya, certified ethical hacker misalkan, itu udah terhitung gitu misalkan. Sama sertifikat PKM ya, sama lunas gitu ya. PKM kalau nggak salah itu ya, kalau ada ikutin teman-teman lomba kayak lomba-lomba gitu sih. Syarat sidang ya BNSP ini yang tadi maksudnya BNSP. Terus pelaksanaan sidang dimulai dari bulan September Desember sampai daftar akhir sidangnya di tanggal 29 ya. Terus pelaksanaan sidangnya di tanggal Januari, mungkin awal Januari ya, atau minggu minggu pertama Januari 2026. Nah, ini ada klik apa, link-link penting TA-nya ya teman-teman. Ada WA-nya juga, pengajuan juga sama. Nah, ini yang maju sidang. Nah, ini diajukan statusnya di SIA ya.
ada yudisium juga. Kalau ini untuk yudisium. Kalau sudah semua sudah proses ya, tanda tangan dan lain-lain. Ada koordinasinya. Teman-teman lihat saja nanti kalau mau. Mungkin kayak udah tadi ingin mengajukan capstone project, KP, sama tugas akhir. Nah, ini ada panduan template-nya ataupun materi sosialisasi tadi ya, yang di minggu ya masih minggu ini ya, teman. Ini yang baru-baru sih harusnya. PA, ini harusnya capstone ya nih. Bahasanya jadi baru gitu ya, teman. Jadi agak sedikit kaget juga sih kemarin. Nah, ini dari codingnya kalau teman-teman yang ketinggalan di Mungkin semester nah untuk ini. Oke, sampai di sini lanjut mungkin diskusi teman-teman. Ada yang ditanyakan? Ya, Arfian. Ya, Arfian dulu mungkin. menurut kamu, Ya, ya, silakan. saya izin bertanya nih Pak. Ya, Jadi terkait soal capstone ya. ya. Saya ini kan sekarang berada di semester 7 dan rencananya emang ingin ngambil mata kuliah capstone itu. Dan kalau saya lihat petunjuk untuk klik KRS capstone itu, kalau nggak salah itu harus ada persetujuan dari Bapak ya, benar ya Pak? Iya, betul, betul. Kalau boleh tahu untuk alur pengajuannya ini seperti apa ya Pak? Oke, alurnya nanti boleh WA saya aja. Terus eh nanti kan ada di sini terkait nilai ya. Nah, ini terkait nilai. Nah, nilainya ini nanti saya double check teman-teman sudah lulus semua belum nih minimalnya B untuk sampai etik ya, dari Pancasila sampai etik B, KWH ataupun English C+. Plus. Nah, eh nanti saya kayak kirim saya ingin mengajukan capstone project Pak gitu ya. Nanti saya isi nanti teman-teman isi ininya dulu, isi nilainya. Formatnya nanti saya kirim ya. Ada Pancasila, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus nanti dihitung juga nih apakah kurang dari sama dengan 21 gitu ya di sini. Nah, kalau udah diisi nilai juga dan perhitungannya sudah benar, nanti saya input di SIA gitu, Arfian. Di SIA seperti ini. Nah, nanti kamu tinggal screenshot, nanti saya kirim screenshotnya berupa seperti ini ya, kayak gini. Baru nanti dilampirkan di pas klik caption ya di sini ya. Link captionnya nggak ada ya. Daftar captionnya udah ada belum ya? Hmm, 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 hmm. Oh belum ya. Oke nanti ditunggu ya linknya. Kayak belum dikasih dari Prodi deh. Nah setelah udah dapat screenshot, kamu tinggal daftar aja. Kalau linknya sudah ada gitu, Alfian. Oke, baik Pak. Berarti nanti saya bisa hubungi Bapak ya secara japri ataupun melalui grup terkait Iya, enrollment capstone ya Pak. iya boleh. Nah, paling Baik Pak, terima kasih. WA Japri aja nggak apa-apa, Alfian. Oke, baik Pak. Oke, sip. Oke lanjut. Hanif ya. Silakan Hanif. Ya, Selamat malam Pak. ya malam. Ya Hanif. Kedengaran Pak? Kedengaran kedengaran. Sama. Maaf saya sebenarnya SKS lulusnya itu udah 140, udah tinggal TA. Nah kemarin itu sempat ngulang TA 2 kali Pak, soalnya kebentur terus sama pekerjaan. Mm-mm.
MPTU udah lulus, tinggal TA. Iya. Nah, habis itu kemarin saya sempat bimbingan itu kan jadi referensinya yang saya ambil itu tahunnya jadi udah kelewatan ya Pak. Kalau nggak salah maksimal 3 tahun dari yang TA itu. Itu sebaiknya saya ngambil MPT ulang apa ngajuin judul apa bikin baru gimana ya Pak? Saya jadi bingung soalnya. Oh, kalau itu Kurang TA harus doang sebenarnya. nggak apa-apa sih, nggak ngikut dari MPTI nggak masalah nih harusnya, nggak masalah. Kalau kalau tinggal TA doang bikin baru dari bab satu Iya, lagi gitu apa gimana Pak? iya betul, bikin Oh, dari bab jadi satu bisa. lagi, betul. Nggak masalah judulnya, Oh, ya nggak perlu mengikuti MPTI, harusnya aman kan ya. berarti bikin judul Mm. baru nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti Oh tinggal ya. mengajukan dosen pembimbingnya siapa nanti ke prodi ya, gitu sih, Hanif. Kalau dosen pembimbing itu kemarin bukannya ditunjuk dari prodi ya Pak? Iya betul, ditunjuk dari Apa prodi yang sekarang masih masih dari prodi Hanif. itu berarti kita nggak mengajukan kan ya? Kita cuma klik daftar TA doang gitu kan ya Betul. Pak? Iya, klik daftar TA sesuai seperti ini tahapannya tadi yang sudah dijelaskan. Oh ya udah Pak, makasih ya Pak. Siap. Nah ini nanti tinggal pengajuan tugas Eh, akhir izin aja. Sekarang ini izin live ya Pak, soalnya masih bekerja. Oh, siap-siap Hanif. Aman-aman. Oke, terima kasih Oke. Pak. Iya, sama-sama. Ya, untuk yang TA juga ini ya nanti tinggal ke WA saya buat persetujuan dosen PA seperti capstone tadi. Oke, lanjut. Ya, Ahmad Tegar ya. Heeh. Baik Ya, Pak, Ahmad. Ya, selamat boleh. malam Pak. Ya, malam. Izin bertanya, Mm, mm, mm. eh, di sini saya semester 7 Pak, di mana pada semester ini SKS lulus saya 120, yang di mana pada semester 7 ini saya mendapatkan kuota SKS 21 SKS. Nah, saya masih bingung Pak terkait dengan apa namanya MPTI karena ada beberapa perubahan. Yang saya tangkap kemarin di mana pada mata kuliah MPTI ini diganti dengan metodologi penelitian yang mana ini menjadi mata kuliah umum. Terus ada apa namanya capstone project baru ya Pak. Capstone. Ini kalau nggak Iya, salah ya betul. Pak. Betul, capstone. Ah, Itu apakah saya ngambil dua-duanya atau hanya satu aja, Pak? dua-duanya atau hanya satu saja? Sebentar. Kalau MP itu wajib nggak ya? Sebentar saya cek dulu. MP. Oh, nggak dikasih tahu ya. Dia wajib. Biasanya ada wajib wajib apa namanya? Prodi gitu ya. Ini nggak ada ya. Eh, nggak tulis lagi ya. Ini. Oke, coba saya double cek dulu. Sebentar. Ya, Ahmad mungkin nanti coba saya tampung dulu ya. Itu wajib atau salah satu ya, Ahmad ya? Oke, baik, Pak. Berarti nanti Nanti saya tanyakan Japri gitu ya, Pak? ya nanti coba saya akan ke apa lagi saya tanyakan ke tim prodi. Kayaknya belum ada pertanyaan itu sih, ternyata. Oke, baik, Mm. Pak. Terima kasih. Ya, Ahmad terima kasih. Oke, sip. Lanjut. Ya, Anggi, silakan. Maaf Pak, Ya, mau bertanya. mm-mm. Pak, ini untuk sistem KP yang sekarang itu gimana ya Pak? Sistem KP ya. Iya,
Iya, Dari kita oke. nyari perusahaan sendiri apa dari kampus ya Pak? Oke, kalau dari kampus sepertinya masih ada ya, Anggi. Ataupun cari sendiri pun nggak masalah. Tapi kalau misalkan nyarinya agak sulit gitu, mungkin nanti bisa dibantu dengan tim prodi ya. Bisa mungkin bisa minta tolong ke Tapi Pak Pak itu Adi. di PowerPoint Mm-mm. Yang ya, mana? Pak maaf itu di kurikulum 2025 kan tertera mana ya maaf. Yang ini ya. Nah, ada pengayaan materi, webinar, terus kunjungan industri. Oh, ini eh maksudnya itu kita ada aktivitas kelas. Jadi KP itu masuknya ke mata kuliah. Mata kuliah itu maksudnya kayak eh setiap minggu ada pertemuan. Nah, itu nanti isinya seperti ini. Ada pengaian materi, mungkin webinar dari dosennya gitu ya, ataupun kunjungan industri tergantung mungkin salah satu dari ini gitu misalkan. Seperti itu. Jadi ada kelasnya gitu ya Pak. Iya, ada kelasnya betul Anggi, ada kelasnya betul. Nanti ada dosen Nah, kalau pengampunya. misalkan Mm. ada kelasnya itu, kita terjun ke perusahaannya langsung apa gimana Pak? Iya, pasti terjun ke perusahaannya langsung. Tapi ada kelasnya gitu sih Anggi. Nah, itu Begitu ya Pak. Baik. harusnya online sih, harusnya biasanya ya. Biasanya online, soalnya nggak mungkin kan tiap minggu ke kampus kan gitu, karena KP kan gitu ya, kerja praktek. Harusnya untuk absensi segala macam itu aman sih dari dosen pengampunya, karena dosen pengampu ini nantinya jadi dosen pembimbing KP-nya gitu, Anggi otomatis. Baik Pak, baik siap. Iya, seperti itu. Terus ini Pak, maaf Ah, ada lagi Pak. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan Ah. eh, semisal kan semester 8 ini kan sisa SKS saya itu 25 ya Pak. Sedangkan kan nanti saya ambil KP sama MPTI yang matkul biasa itu ya Pak. Mm-mm. Itu nanti di semester selanjutnya capstone project sama TA gitu apa nggak Pak? Kalau misalkan nama capstone itu malah lebih dari 144 dong Pak. Iya, harusnya nggak apa-apa sih, Anggi. Aman harusnya. Jadi, capstone itu, Berarti, mm, ah, itu pengganti MPTI kan jadinya. Harusnya aman. Mm. siap-siap. Berarti kalau lebih dari SKS 144 itu tidak ngaruh ya Pak ya? Harusnya nggak ngaruh. Itu malah malah wajib ya harusnya di TA-nya. Harus lebih dari 144 untuk TA-nya. Jadi setidaknya Oke, kamu baik Pak, siap-siap. sudah memenuhi lah gitu sih. Saya juga kaget Baik sih Pak. capstone ternyata 5 SKS ya. Kaget Ya, juga. itu capstone 5 SKS Pak. Iya, saya juga kaget. Harusnya 4 Iya, kan. Pak. Jadi MPTI yang Hmm. matkul biasa itu penggantinya penulisan karya ilmiah bukan Pak? Oh, bukan yang metode penelitian ini, yang ini. Yang nomor Berarti satu ini. bukan pengganti dari mata kuliah yang penulisan karya ilmiah yang itu ya Pak. Soalnya kemarin semester kemarin saya udah ambil yang penulisan karya ilmiah itu Pak. Oh, beda-beda. Beda-beda. Oh, gitu ya. Oke, Harusnya baik beda. Pak. Sip. Siap. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut. Ius ya. Silakan Ius. Izin bertanya ya Ya, Pak. ya, Ini boleh, saya boleh. baru mau semester 5 sih Pak. Ini Ah, ah, ah. saya ada pertanyaan dua. Yang pertama itu Hmm. berarti apa udah nggak ada pembagian konsentrasi seperti yang semester yang sebelumnya ya Pak? Kan dulu kan ada data science sama network solution. Jadi sekarang udah enggak ya. Betul. Udah Terus nggak yang ada. kedua, Mm-mm. oh udah enggak. Udah Oh, nggak ada. oke. Betul. Berarti yang kedua, Ah, ah, boleh. apakah udah nggak ada TB1 sama TB2 ya Pak? Karena di jadwal di PPT adanya UTS sama UAS ya Pak? Iya, betul. Jadi yang untuk Oh. semester ini eh mana tadi ya? Kelewat. Ya, kalau ini kan yang regular 2 ya. Jadi untuk UT sekarang tidak ada TB1, TB2.
adanya UTS dan UAS. Jadi kayak kembali ke tahun berapa itu ya? Saya udah lupa juga sih 2000 berapa gitu karena kita udah terbiasa TB1 TB2 ya waktu itu ya. Jadi sekarang itu TB1 TB2 dihapus diganti UTS. Nah, untuk UAS tetap gitu. Yes. Jadi dengan peraturan yang baru dari kampus kita tetap ada UTS dan UAS yang sekarang. Seperti itu. Yes. Oh iya, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sip sama-sama. Iya, jadi yang pertanyaan pertama tidak tidak ada lagi untuk apa namanya tadi saya sudah bicara ya. Makanya sebelum ngomong ini saya tanya-tanya dulu sih ke Kaprodi ataupun TI ataupun SI ya buat eh, setidaknya saya berbicara bisa inilah sejalan dengan dari prodi gitu ya teman-teman. Jadi untuk sekarang ya memang tidak ada penjurusan lagi. Jadi teman-teman sudah istilahnya melebur lah, bisa jaringan juga, bisa AI juga. Jadi sebenarnya sih eh ya ini jadi sharing aja ke teman-teman ya. Mungkin yang masih regular satu untuk nanti kerja gitu ya. Sebenarnya skill yang teman-teman punya ini setidaknya bisa yang pertama ngoding ya gitu ya. Ngoding itu pasti. Terus kedua kalau jaringan iya, tapi setidaknya teman-teman kalau yang memang spesifik jaringan ya nanti bisa jadi network engineer ataupun lain-lain gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti ke istilahnya manajerial ya ataupun ke jadi mungkin CTO atau apa itu ya harus istilah tanda kutip bisa menguasai lah, bisa menguasai jaringan juga gitu ya, ataupun infrastructure gini ya seperti tadi ya pemrograman jaringan, terus cloud computing harus tahu juga. Nah itu ya itu tanda kutip teman-teman kalau ingin istilahnya nanti jenjangnya bertahap gitu ya. Ya teman-teman setidaknya harus tahu seluk-beluk ya, seluk-beluk ngoding. Jadi di jaringan pun ada ngoding juga. Di AI pun nanti pasti ada ngoding juga gitu. Di apalagi kalau teman-teman nantinya jadi developer gitu ya, ngoding juga ataupun dari sisi keamanan jaringan ya misalnya keamanan data gitu ya itu harus tahu juga gitu. Jadi ketika teman-teman nanti misalkan entah jadi developer atau udah jadi quality assurance gitu ya atau UI UX gitu. Ya misalkan kalau kita ke deploy ke production gitu ya, itu biasanya nanti ada penetration test dan lain-lainnya itu jadinya jadi teman-teman harus tahu semua. Ataupun teman-teman jadi mau jadi hacker nih, ya harus tahu ngoding juga, harus tahu bisa AI juga. Jadi sekarang kayak hacker-hacker dari sekarang ya. Kemarin saya sempat ikut eh, apa namanya seminar gitu. Ternyata hacker udah memakai AI juga untuk menyerang gitu ya teman-teman. Jadi udah tanda kutip berkembang banget lah di dunia IT ini dan bisa jadi ilmu baru pun kita harus terus belajar sih kalau di IT ini. Jadi saya juga kan tadinya ya ini jadi ya cerita aja ya teman-teman mungkin pengalaman. eh untuk pertama gitu ya saya eh, lebih ke arah database gitu ya. Karena dulu kayak database enak ya gitu dari database programmer dulu. Terus jadi programmer terus tahu-tahu eh, pengen tahu lebih ke back end gitu ya. Lebih back end tapi ternyata back end tuh luas jadi harus tahu SQL juga, harus tahu ngoding juga, harus tahu keamanan juga gitu ya, harus tahu secara infrastrukturnya gitu ya. Istilahnya kalau codingan kita itu kayak Vivo ya, first in first out itu lama gitu ya. Tapi kalau kita nanti bisa programmingnya di parallel processing, nah itu ada lagi tuh teman-teman.
Jadi lebih nantinya itu gambaran aja lah sih teman-teman buat di ke depan tuh teman-teman ya setidaknya harus belajar terus gitu ya ilmu baru gitu ya. Kayak sekarang kan AI nih saya harus tahu juga AI gitu dan eh, itu jadi istilahnya eh, ilmu tapi nanti jadi penghidupan teman-teman juga gitu ya. Nanti misalkan berkarir di dunia IT gitu teman-teman. Ya paling seperti itu sih. Ya mungkin kenapa dilebur jadi semua, yaitu balik lagi karena nantinya di IT itu teman-teman bukan bisa menguasai semua ya, maksudnya setidaknya mengetahui lah gitu, setidaknya mengetahui eh, semua ini ya jaringan, keamanan tahu juga, basis data tahu juga, tapi teman-teman tahulah fundamentalnya gitu sih teman-teman. Paling seperti itu sih. Oke, dari teman-teman ada lagi pertanyaan? Mungkin saya sampaikan seperti itu. Dari Yus ada lagi? Atau yang lain? Oh iya, satu lagi ya Pak, Hmm. mau Iya, iya. pastiin. Heeh. Berarti SP udah nggak ada Pak ya SP masih ada, setelah SP. ini? SP masih ada. Oh, Yang ini. Tapi ini harusnya buat, ya ini, semester pendek masih ada. Buat regular 2. Yes. oh iya, oke. Hmm. Baik ya Pak, makasih ya Pak. Masih ada. Sip, masih ada. Oke. Ya, ya, Torik, silakan. Ya, selamat malam Pak. Ya, malam. Hmm. Izin Pak mau bertanya. Hmm. Kan saya posisi sekarang kan di semester 7. Kemarin itu saya di semester 1 sampai 3 itu kan sempat tidak mengikuti semester pendek ya. Terus Ya, ya. proses untuk pengejaran semester pendek itu seperti apa ya Pak ya? Pelajaran semester pendek seperti apa? Oke. Kalau semester pendek, ini saya juga yang baru ya. Kalau yang baru itu harusnya masih ada ini nggak yang biasa itu saya lupa deh cloud computing ya biasanya cloud computing sama apa lagi sih satu lagi lupa. Jaringan ya proyek jaringan gitu kalau nggak salah. Nah itu harusnya bisa dilihat di mata kuliah ininya ya mata kuliah yang sebelumnya gitu mungkin kalau nggak bisa ngejar berarti kamu misalkan di sekarang ganjil ya 7. Berarti nanti lihat yang ganjil dulu aja yang belum diambil. Mungkin bisa dikejar seperti itu, Torik. Oh, Heeh. begitu ya Pak Misalkan, ya. ya, misalkan nanti di 8 berarti ada yang belum diambil, ya mau nggak mau cek yang di semester genap ini. Gitu. Berarti ibaratnya Mundur, kan mundur ke kalau belakang. gimana Pak? Ya, kayak mundur ke belakang genap gitu. Misalkan karena udah di semester penghujung kan, gitu. Iya betul Pak. Ya, lanjut, lanjut. Mm. Karena kan kalau semester pendek itu kan hanya satu per semester itu kan hanya satu mata kuliah doang ya Pak ya atau 3 SKS saja ya Pak ya. Betul. Hmm. Satu mata kuliah 3 Berarti SKS ibaratnya saja. kalau saya ada ketinggalan di tiga tiga semester, berarti ya saya harus menunggu sampai 3 semester selanjutnya gitu Pak ya berarti. Apa Iya, gimana Pak? betul. Betul. Ataupun mundur ke belakang kalau misalkan 7 ini. Misalkan di semester 7 berarti mundur ke belakang. Tarik tarik mundur ke belakang gitu ya Pak ya. Berarti kalau kalau kayak begitu saya semester yang misalnya semester 7 ini saya ngambil mata kuliah semester pendek yang di semester 1 atau di 2, berarti semester 7 ini saya oh gitu ya. Oh sebentar Ya Pak, mundur. saya coba memahami dulu. Iya, iya, nggak apa-apa.
Ya, gimana Torik? Nah, 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 nih. Eh, oke, oke. Karena saya lagi mau ngisi KRS sih Pak, saya jadi agak bingung karena perubahan struktur ininya Pak, apa namanya, mata kuliahnya. Betul, betul. Emang agak baru ya, karena baru sih. Betul. Iya Pak. Jadi saya jadi agak bingung untuk semester ini saya harus ngejar ngejar apa ya? Kan kalau capstone itu kan kalau tadi saya baca kan harus minimal itu kan di sisa SKS-nya kan harus 21 ya Pak ya? Betul, betul. Hmm. Sedangkan kemarin itu kan saya sudah japri Bapak juga sih yang terkait Ya, total SKS saya itu. oh ya ini. Kalau ibaratnya Mm-mm. saya masih kekurangan SKS cuman cukup lumayan banyak ya Pak ya untuk di semester ini kan ya Pak. Oke. Itu kalau gitu yang MP ya mungkin bisa ngambil MP juga sih, tapi nanti saya tanyakan deh, itu harus wajib atau salah satu tadi sih lagi saya tanyakan. Karena kan seharusnya di semester 6 kemarin itu kan ada mata kuliah kerja praktek atau KP ya Pak ya. Iya, iya. Cuman saya nggak sempat ngambil karena saya pikir eh, KP itu nggak terlalu penting lah gitu kan Pak. Bisa diambil di akhir maksudnya gitu. Oh, oke. Kalau gitu mending ngambil KP juga sih kalau belum Torik sambil ini juga capstone. Kalau misalkan kamu ini ya masih sanggup ininya bagi waktu maksudnya. Nggak apa-apa sih Pak. Capstone itu berarti lebih ke arah apa ya Pak? Ya maksudnya eh, dia apa namanya Pak? Sistemnya Sebenarnya gimana ya Pak ya? ya proposal Capstone juga project. sih. Proposal juga sih sebenarnya. Proposal nanti yang buat TA nanti gitu. Torik. Hmm, oke Misalkan oke. nanti mau ngambil TA apa, kamu udah ada ide. Nah, itu baru nanti diajukan proposalnya gitu. Tuh. Oh gitu. Oh di Mm. capstone itu isinya nanti ada beberapa macam mata kuliah ini apa ya? Em, bukan mata kuliah sih jatuhnya nanti kamu bimbingan dengan dosen pembimbing capstone ini gitu. Oh Untuk gitu. Oke siap. untuk untuk membuat proposalnya sebagai nantinya tujuan akhirnya sebenarnya nanti ya ini tugas akhir nanti di semester 8 nanti gitu. Siap siap siap. Mm-mm. Oke siap Pak. Ya, gambarannya gitu sih terkena. Sip. Oke baik. Terima kasih ya Pak ya informasinya Pak ya. Iya, sama-sama. Oke. Sip. Ada lagi dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada ya mungkin ya sebelum ditutup kita tutup ya teman-teman karena sudah malam juga nanti kalau saya share ya videonya rekamannya sorry